1. Aspek komunikasi verbal. Aspek komunikasi verbal dalam public speaking merupakan bagian penting dalam menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Keseluruhan, komunikasi verbal yang efektif dalam public speaking membutuhkan perhatian pada setiap aspek di atas, serta latihan dan persiapan yang cukup agar pesan dapat disampaikan dengan jelas, meyakinkan, dan memikat audiens. Berikut adalah beberapa aspek penting dari komunikasi verbal dalam public speaking. 1. Pemilihan kata-kata. Public speaker perlu memilih kata-kata yang tepat dan jelas untuk menyampaikan pesan mereka. Kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan audiens yang dituju dan dapat dipahami dengan mudah. 2. Artikulasi. Artikulasi yang baik memastikan bahwa setiap kata diucapkan dengan jelas dan terdengar dengan baik oleh audiens. Public speaker harus berlatih untuk mengucapkan kata-kata dengan benar dan tidak tergesa-gesa. 3. Intonasi. Intonasi adalah variasi dalam nada suara yang digunakan saat berbicara. Dengan menggunakan intonasi yang tepat, public speaker dapat menyoroti poin-poin penting, menciptakan ketegangan, dan menarik perhatian audiens. 4. Kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara yang tepat penting untuk menjaga minat audiens. Public speaker harus memperhatikan kecepatan berbicara mereka agar tidak terlalu lambat sehingga membosankan atau terlalu cepat sehingga sulit dipahami. 5. Volume suara. Volume suara yang tepat memastikan bahwa pesan dapat didengar oleh semua orang di ruangan. Public speaker perlu menyesuaikan volume suara mereka dengan ukuran ruangan dan jumlah audiens. 6. Pause dan penekanan. Pause yang dipilih dengan bijaksana dapat menambah dramatisasi pada pidato dan memberi waktu bagi audiens untuk memproses informasi. Penekanan yang ditempatkan pada kata atau frase tertentu dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat pesan. 2. Aspek komunikasi nonverbal. Aspek komunikasi nonverbal dalam public speaking mencakup segala hal selain kata-kata yang digunakan oleh seorang pembicara untuk menyampaikan pesan. Komunikasi nonverbal dapat memiliki dampak yang sangat besar pada efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Keseluruhan, komunikasi nonverbal dapat memperkuat atau melemahkan pesan yang disampaikan oleh seorang pembicara dalam public speaking. Oleh karena itu, penting bagi pembicara untuk memperhatikan ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, dan elemen nonverbal lainnya agar dapat berkomunikasi dengan efektif dan meyakinkan kepada audiens. Berikut adalah beberapa aspek penting dari komunikasi nonverbal dalam public speaking. 1. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang tepat dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan oleh pembicara. Misalnya, senyum dapat menciptakan suasana yang ramah dan mengundang, sementara ekspresi serius dapat menunjukkan kepentingan atau kekhawatiran tentang topik yang dibicarakan. 2. Kontak mata. Kontak mata adalah cara yang efektif untuk membina hubungan dengan audiens dan menunjukkan kepercayaan diri serta keterlibatan dalam percakapan. Pembicara yang membuat kontak mata dengan audiens secara teratur cenderung lebih meyakinkan dan membangun koneksi yang lebih kuat. 3. Bahasa tubuh. Gerakan tubuh dapat digunakan untuk menyoroti poin penting, menambah dramatisasi pada pidato, atau menunjukkan emosi yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Postur yang tegap dan terbuka dapat menciptakan kesan kepercayaan diri dan keberanian. 4. Gerakan tangan. Gerakan tangan yang tepat dapat digunakan untuk menambah penekanan pada kata-kata atau konsep tertentu, serta membantu menjelaskan ide atau konsep konteks. Namun, gerakan tangan yang berlebihan atau tidak terkoordinasi dapat mengganggu perhatian audiens. 5. Postur tubuh. Postur tubuh yang kokoh dan tegak dapat mencerminkan kepercayaan diri dan otoritas, sementara postur yang cenderung tertutup atau terkaku dapat menunjukkan ketidakpastian atau ketidaknyamanan. 3. Aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi dan intonasi suara adalah dua aspek penting dari komunikasi verbal dalam public speaking yang mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Kombinasi yang tepat antara artikulasi yang jelas dan intonasi yang tepat akan membantu pembicara dalam menyampaikan pesan mereka dengan efektif dan menarik perhatian audiens. Oleh karena itu, dalam public speaking, penting bagi pembicara untuk terus memperbaiki keterampilan mereka dalam kedua aspek ini melalui latihan
dipahami dengan jelas oleh audiens. Ketika seorang pembicara tidak mengartikulasikan kata-kata dengan baik, pesannya dapat menjadi kabur atau sulit dipahami. Latihan dan kesadaran terhadap artikulasi penting untuk memperbaiki kejelasan dan kefasihan dalam berbicara di depan umum. Pembicara dapat melakukan latihan pengucapan kata-kata dan menjaga keseimbangan antara kecepatan berbicara dan kejelasan artikulasi. Intonasi suara. Intonasi adalah variasi dalam nada suara yang digunakan saat berbicara. Ini mencakup peningkatan atau penurunan nada, pergantian nada, dan pola nada yang digunakan untuk menekankan atau menyampaikan makna tertentu dalam kata. Dalam public speaking, intonasi yang tepat dapat meningkatkan daya tarik pesan dan mempengaruhi bagaimana audiens meresponnya. Misalnya, menggunakan intonasi yang lebih tinggi di akhir kalimat dapat menandakan pertanyaan atau ketidakpastian. Sementara intonasi yang lebih rendah dapat menandakan pernyataan yang tegas atau penegasan. Pembicara perlu memperhatikan intonasi mereka agar sesuai dengan konteks dan tujuan pesan yang disampaikan. Intonasi yang monoton atau tidak bervariasi dapat membuat pidato menjadi membosankan atau sulit untuk dipahami. 4. Aspek mengenal audiens. Mengenal audiens merupakan aspek penting dalam public speaking yang memungkinkan seorang pembicara untuk menyampaikan pesannya dengan lebih efektif. Dengan memperhatikan dan memahami aspek-aspek tersebut, seorang pembicara dapat lebih efektif dalam menyesuaikan pesan dan pendekatannya dalam public speaking untuk mencapai tujuan komunikatifnya dengan lebih baik. 1. Demografi. Mengetahui demografi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang budaya membantu pembicara dalam menyusun pesan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta minat mereka. Kedua, tingkat pengetahuan dan pemahaman. Memahami tingkat pengetahuan dan pemahaman audiens terhadap topik yang dibahas membantu pembicara untuk menyesuaikan bahasa dan level kompleksitas materi yang disampaikan agar dapat dipahami dengan baik. 3. Tujuan dan harapan audiens. Mengidentifikasi tujuan dan harapan audiens terkait dengan presentasi dapat membantu pembicara dalam menyesuaikan pesan dan fokus presentasi untuk memenuhi kebutuhan serta ekspektasi mereka. 4. Kepentingan dan nilai. Mengetahui minat, kepentingan, dan nilai-nilai audiens memungkinkan pembicara untuk membuat koneksi emosional dan menyampaikan pesan dengan cara lebih menarik dan relevan bagi mereka. 5. Konteks dan situasi. Memahami konteks dan situasi di mana presentasi akan dilakukan, seperti lokasi, acara sebelumnya, dan suasana ruangan, membantu pembicara dalam menyesuaikan gaya dan pendekatan komunikasi mereka agar sesuai dengan situasi yang dihadapi. 5. Aspek lainnya yang terkait. Selain aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa aspek lain yang juga terkait dalam public speaking. Dengan memperhatikan kelima aspek ini, bersamaan dengan aspek-aspek lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, seorang pembicara dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif dan meyakinkan dalam situasi public speaking. Berikut penjelasan singkat tentang kelima aspek tersebut. 1. Struktur presentasi. Struktur presentasi yang baik membantu pembicara dalam menyusun pesan mereka dengan jelas dan terorganisir. Ini termasuk pengenalan yang menarik, pengembangan poin-poin utama, dan kesimpulan yang kuat untuk meninggalkan kesan yang baik pada audiens. 2. Gaya dan sikap. Gaya komunikasi serta sikap pembicara memiliki dampak besar terhadap cara pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Sikap yang percaya diri, ramah, dan terbuka membantu membangun koneksi dengan audiens dan meningkatkan kepercayaan terhadap pembicara. 3. Kesiapan dan latihan. Kesiapan yang baik melalui persiapan yang matang serta latihan yang cukup memberikan kepercayaan diri kepada pembicara dalam menyampaikan pesan. Latihan juga membantu memperbaiki teknik komunikasi dan mengurangi kecemasan ketika berbicara di depan umum. 4. Penggunaan media dan bantuan visual. Media dan bantuan visual seperti slide presentasi, grafik, atau video dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan dan menjadikan presentasi lebih menarik. Namun, penggunaannya perlu diatur dengan baik agar tidak mengalihkan perhatian dari pembicara atau pesan yang ingin disampaikan. 5. Respon terhadap audiens. Kemampuan untuk merespon tanggapan audiens, baik melalui tanya jawab atau interaksi langsung, merupakan aspek penting dalam public speaking. Ini memungkinkan pembicara untuk berinteraksi lebih
menjelaskan konsep yang mungkin belum dipahami atau mempertegas